Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto. Sebuah kisah yang berjudul Bengkel Mobil Bekas Kecelakaan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sampailah kami di esok pagi dengan muka lelah semua karena semua begadang. Kami langsung mencopoti satu persatu bagian dari mobil. Sampainya di dashboard, saya menemukan kotak merah. Setelah saya buka, ternyata isinya cincin. Saya pun langsung membawa barang temuan itu ke Mang Otong. "Mang, ini saya lihat ada kotak, dalamnya ternyata cincin." Setelah Mang Otong membuka dan mengecek, "Mungkin ini Tok, alasan mereka belum tenang. Tapi harus gimana ya?" Mang Otong sembari melamun memikirkan harus bagaimana. Sesampainya malam, kami duduk di depan teras. Karena waktu masih belum terlalu malam, saya izin ke kamar mandi. "Mang, saya mau ke kamar mandi." "Oh ya udah. Leh, kamu antar Narto." "Nggak apa-apa Mang, saya sendiri aja lah, masih sore ini." Sesampainya di pintu kamar mandi, saya sayup-sayup mendengar bunyi gamelan. Karena kebelet tidak terlalu, saya hiraukan. Apalagi pintu tinggal saya buka. Dalam aktivitas saya bongkar muatan, maksudnya buang hajat. Tiba-tiba saya melamun soal kotak merah itu. Angin malam ini sedikit kencang, sampai saya yang berada di dalam kamar mandi pun masih terasa kencang hembusan anginnya. Seketika angin melintasi muka saya, masuk di dimensi lain. Di situ, saya berada dalam iring-iringan pengantin. Mereka semua nampak bersuka cita. Sampai tiba-tiba si sopir bilang, "Duh, goyang, banyak kempes sepertinya." Perlahan si sopir memiringkan mobil ke arah bahu jalan. Namun dari belakang melaju bis antar provinsi, melaju dengan kencang. Brak! Tabrakan pun tidak terelakkan. Di sana aku melihat orang-orang yang berada di bangku belakang terhimpit. Ya, semua memuntahkan darah termasuk si calon pengantin dan sopir. Kerasnya benturan membuat mereka terpental dan memuntahkan darah. Namun si calon pengantin dia masih hidup, tapi dalam kondisi kritis. Sesampainya ambulan, mereka semua dibawa ke rumah sakit. Sesampainya Pak Rojak di rumah sakit, dia langsung melihat kondisi anaknya. Dia serasa ingin mengatakan sesuatu, namun karena kondisi paru-parunya terbentur, dia kesulitan bernafas dan berkata. Sesampainya dia tidak mampu bertahan. Alasan kenapa Pak Rojak tidak dalam rombongan, karena dia sudah terlebih dahulu sampai di lokasi hajat. Ya mungkin ini untuk sebagian adat harus ada tim penjemput pengantin yang datang lebih dulu. Di situ saya melihat gambaran kotak kecil merah itu dan gambaran calon istrinya. Lama aku tidak kunjung kembali. "Leh, Narto lama banget, ayo kita cek." "Ayo bos." Sesampainya di kamar mandi, mereka tidak menemukanku. Mereka mulai mencariku dari sudut ke sudut. Sampainya menemukanku di dalam mobil dari Pak Rojak. "Itu Narto Leh, ayo kita angkat." Sesadarku, aku menceritakan semuanya. "Besok saya telepon Pak Rojak." Keesokan harinya Mang Otong menelpon Pak Rojak karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Setelah kedatangan Pak Rojak, Mang Otong pun bercerita bahwa telah menemukan kotak cincin emas di dashboard. "Pak Rojak, saya menemukan kotak cincin ini di dashboard mobilnya. Cuma rasanya almarhum ingin cincin ini sampai ke calon istrinya, karena semalam ponakan saya sempat diganggu dan diberikan gambaran." "Oh iya Pak, maaf ya Pak kalau anak saya mengganggu," ucap Pak Rojak. "Tidak Pak, itu hanya sesuatu yang masih mengganjal sehingga dia sulit tenang. Insya Allah setelah ini dia tenang." "Iya Pak, segera mungkin saya akan memberikan titipan ini ke calon istrinya," ucap Pak Rojak. Kembali kami ketemu malam sembari ngopi di teras.
Semoga setelah ini dia tenang ya Mang. Iya, insya Allah Tok. Semoga apa yang kita lakukan selain menjadi rezeki juga membantu mereka yang masih belum tenang, ucap Mang Otong. Saya pun melihat ke arah pohon mangga dan tersenyum. Iya, dia Jeli calon pengantin membalas senyumanku. Semoga kamu tenang ya Jal. Allah selalu memberikan hal-hal baik. Insya Allah ya Jal. Ini semua takdir dari Yang Maha Kuasa, ucapku dalam hati. Sabtu pagi selalu jadi hari yang paling indah di depot spare part copotan mobil tempat aku bekerja. Seperti biasa, aku dan Mang Soleh memilah dan mencuci-cuci onderdil yang akan kami jual. Tiba-tiba ada bunyi dari klakson mobil Kijang Super. Ya, kami kedatangan pelanggan pertama di pagi itu. Mang Otong pun segera menghampiri. Ternyata di dalam kemudi itu langganan lama kami yang baru datang kembali. Wah siap Bos Ari, mobilnya ganti lagi nih, ucap Mang Otong. Iya Mang, sobil Espas yang kemarin udah jajan mulu, jadi tak tuker. Kebetulan proyekan masuk lagi, ucap Bos Ari. Wah alhamdulillah Bos Ari, mantap, kenceng pasti proyekan dari pemerintah. Ya Mang, dibilang proyek pemerintah cuma tempatnya aja. Soal orderannya, mandor ketemu mandor Mang, alias udah kepotong sana sini. Ah bisa aja Bos Ari. Oh ya gimana bos, butuh barang apa? Ini Mang, banyak udah pada botak. Sama kalau ada satu set sama paleknya, biar gantengan dikit kayak yang punya. Oh siap bos, ada. Pasti ada, tinggal pilih aja. Tok, tolong bantuin Bos Ari lihat velg yang cocok buat mobilnya. Bautnya buat 5 ya Tok. Siap Mang. Ayo Bos Ari, ajakku pada sosok pria setengah baya berbadan gempal itu sembari memilih-milih. Saya pun seringkali menyarankan velg yang sesuai. Bos sering bawa berat atau normal untuk pemakaian keluarga saja? Kadang saya sering bawa barang untuk kebutuhan proyek. Kadang sampai terlihat amblas sok belakangnya, saking beratnya mungkin. Kalau gitu saya sarankan yang ini bos. Velg ukuran standar dengan palang yang lebih besar bos. Yang bos pilih velg tinggi, palang tipis, takutnya malah patah, berabe. Wah, pinter juga kamu. Sudah berapa lama kerja di sini? 2 bulan lalu saya kesini, kamu belum ada. Sekitar hampir 2 bulan bos. Cuma saya lulusan sekolah STM bagian otomotif, jadi agak paham deh. Oh, pantes. Pinter Otong cari anak buah. Setelah mendapatkan velg yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bos Ari, saya dan Mang Soleh pun bergegas memasangkan ke mobil Kijang Super Bos Ari. Di sela-sela pekerjaan kami, Bos Ari dan Mang Otong ngobrol. Tong, sisa-sisa besi rongsokan itu kamu tumpuk. Oh, harga besi lagi turun bos, jadi saya tahan dulu lah. Kalau dijual sekarang lumayan selisihnya bos. Oh, pantas. Sayang aja, saya ngelihatnya besi-besi pada numpuk persis seperti di depo kereta bekas. Bekas gerbong atau onderdil kereta pada ditumpuk berserakan. Padahal satu roda kereta aja beratnya ada kali 30 kilo. Mendengar itu Mang Otong seperti bersemangat. Loh, emang gak dijual apa gimana? Sayang banget itu. Saya juga berani nampung bos, ucap Mang Otong. Gak tahu juga sih Mang. Saya gak sampai nanya sampai ke situ. Apa kamu mau ikut Mang? 2 hari lagi proyek saya mulai dikerjakan. Nunggu pegawai baru ada 30. Kurang 3 orang lagi. Wah, banyak banget bos anak buahnya. Memang proyekan apa? Itu, setiap kereta yang baru datang dari Cina kita cuci bersih. Dari mulai roda kolong sampai atapnya. Setelah itu baru masuk pengecetan. Lah, kereta bekas dong? Benar, rata-rata. Bahkan semua yang saya pegang dan lihat memang rata-rata bekas Cina. Mohon maaf, saya hanya menceritakan yang memang adanya. Semoga kita semua penumpang kereta selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu Mang Otong seketika berucap, ajak ponakan saya aja bos, sekalian bantuin nanti di sana. Lihat-lihat sembari nyari tahu siapa yang megang bagian rongsokan. Barangkali aja bisa kita ambil kan lumayan, ucap Mang Otong. Lah, Mang, nanti Mang Soleh kerja sendiri? Gak apa-apa toh, sebelum kamu datang juga Soleh kerja sendiri.
Toh cuma cuci-cuci onderdil sama bongkar pasang kalau ada customer. Wah, cocok kalau gitu. Ya udah kalau begitu, besok siang kamu siap-siap. Kita langsung ke proyek. Kurang sedikit orang mah gak apa-apalah. Kita bisa ngelembur, ucap Bos Ari. Ya, asal gaji cocok, Bos. Keesokan harinya datang mobil elf jemputan. Tok, itu mobil jemputannya udah datang. Ki, buru-buru, ucap Mang Otong. Siap, Mang. Tok, jangan lupa cari tahu siapa yang megang bagian rongsok. Mamang yakin kamu pasti bisa, Tok. Siap. Insya Allah, semoga gak ada halangan. Semoga berhasil ya, Mang. Amin. Mang Soleh, aku pamit pergi ya, Mang. Oh iya, Tok, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa kamu kabari Mamang, ucap Mang Soleh. Siap, Mang. Setelah masuk ke dalam mobil elf, saya lihat sudah banyak orang di sana. Saya pun melirik kanan kiri mencari bangku kosong. Ya, ada beberapa bangku kosong. Aku pilih yang dekat jendela sebelah kiri. Di sampingku ada pria kurus sebayaku. Mas, boleh duduk di sini? Oh iya boleh. Oh ya, perkenalkan saya Narto. Sembari aku julurkan tanganku untuk berjabat tangan. Tapi pria kurus itu hanya melamun. Mas, kupanggil-panggil dia, baru dia menoleh. Oh iya, maaf. Saya Narto, Mang. Kembali kuulurkan tangan. Iya, saya Sukma. Di situ kami mulai berbincang santai. Kata Bos Ari sekitar 30. Ini hanya 20 orang saya lihat. Separuh naik mobil Bos Ari. Ya, bisa jadi karena setauku mobil Kijang Super memang super. Di usianya yang tua, dia mampu membawa beban lebih. Kami pun berbincang banyak sepanjang perjalanan. Aku lihat Sukmas dari tadi kebanyakan melamun. Malah sering aku tegur. Sesampainya di depo kereta api Depok, di gerbang masuk kami semua dicek dan diperiksa sebelum masuk. Di sini ketat, bahkan setiap tas yang kami bawa semua dibuka. Beberapa barang pun ada yang ditahan karena tidak diizinkan dibawa masuk. Saya lihat di sana ada kamera Kodak, golok, bahkan badik. Dalam hati saya, ngapain sampai bawa golok? Mau kerja apa mau begal? Ada saja. Setelah pemeriksaan kami pun diizinkan melintas. Setelah masuk ke area depo luar biasa besarnya. Relnya pun gak cuma 1 atau 2. Seingat saya 5 malah. Karena di sini selain tempat kereta baru, juga tempat bengkel servis kereta. Banyak lokomotif yang berjajar antri masuk bengkel. Tempat yang kami tuju persis di ujung depo. Ya, di sana ada rangkaian kereta yang beberapa bagiannya masih bertuliskan aksara Cina. Sesampainya di sana sudah ada Bos Ari dan beberapa pegawai lain yang ikut mobil Bos Ari. Ayo, setelah menaruh barang kita langsung kerja. Seketika kami semua bersorak. Kejar target ini mah. Mau cepat pada megang uang gak? Kita itu borongan semakin cepat semakin untung, ucap Bos Ari. Siap. Setelah bersiap-siap kami pun menuju kereta yang akan kami cuci. Nih, pakai kaneboku, ucap Sukma. Oh ya, saya sampai lupa membawa kanebo dan sikat untuk mencuci atau menggosok kereta. Wah, makasih Sukma, saya lupa. Iya, gak apa-apa. Kami pun segera menyirami air dan menggosok-gosok bagian bawah kereta. Gila, kotor sekali. Kenapa gak dibersihin dulu sebelum dibawa ke Indo? Ucapku dalam hati. Kenapa Tok? Kaget ya? Kamu harus pakai tenaga gosoknya. Kereta ini dibeli apa adanya, jadi kondisinya jangan harap bersih. Dalam sela-sela kesibukan kami menggosok-gosok bagian bawah kereta, Bos Ari memanggilku. Tok, kamu bisa bawa mobil kan? Bisa, Bos. Kamu ambil tangga di sebelah selatan ya, dekat rongsokan. Katanya kamu mau lihat tempat rongsok. Bawa salah satu temanmu buat nemenin. Wah, senang rasanya maksud dari kedatanganku akan segera terlihat. Bergegas aku pun mengajak Sukma. Suk, bantu aku ambil tangga yuk. Di selatan dekat rongsokan gerbong kereta. Seketika Sukma pun mengernyitkan dahi. Oh, tidak. Saya masih belum selesai Tok, ucap Sukma. Saya melihatnya agak aneh karena dia terkejut dengan ajakan saya yang hanya meminta diantar mengambil tangga. Ayo sama gua aja, ucap pria gondrong di dekatku. Oh, yaudah ayo bang. Di dalam mobil saya berkenalan dengan dia.
Oh ya bang, saya Narto. Nama abang siapa bang? Gua Sahlan, panggil aja Gozan. Kamu tahu kenapa si Sukma itu nggak mau nganter kamu? Dia itu sempat hilang dari mes. Taunya paginya ditemukan di gerbong kereta rongsok tempat yang kita tuju, ucap Gozan. Ah, saya pun terkaget. Kok bisa ya bang? Entahlah, setelah itu dia panas dan dipulangkan cepat. Sesampainya kami di tempat yang dituju, wah gila, ini bukan cuma banyak. Ini seperti gunung besi, gerbong-gerbong ditumpuk tinggi menjulang ke atas. Banyak, luas, hampir separuh lapangan bola. Kenapa lihat-lihat? Ucap Gozan. Gak apa-apa bang, saya cuma kaget lihat gerbong ditumpuk begitu banyak. Kenapa dikumpulin gak dijual? Entahlah, kalau dijual mah kebeli kali gua rumah di Pondok Indah, canda Gozan. Sudah, ayo kita ambil tangganya. Tangga itu posisinya bersandar di gerbong-gerbong kereta. Sudah pasti dalaman gerbong kereta terlihat jelas. Di sana saya melihat sepatu, tas, baju, dan sebagainya berserakan. Saya pun sampai fokus memperhatikannya. Us, jangan melamun, ini gerbong bekas kecelakaan kereta, ucap Gozan. Kok nggak dibersihin ya bekas-bekasnya? Nggak tahu juga kalau sampai situ. Dulu Sukma juga ditemukan di gerbong itu. Sudah, ayo kita bawa biar cepat balik. Sewaktu saya menggotong tangga, kebetulan saya berada di bagian depan, berjalan mundur menatap ke arah gerbong-gerbong di situ. Saya seperti melihat ada anak kecil yang melihat ke arah kami. Bang Gozan, itu ada anak kecil dalam gerbong. Us, mana ada anak kecil main sini? Di gerbang aja udah dijaga ketat. Kami pun melanjutkan pekerjaan. Kami membawa tangga ke lokomotif yang sedang dalam pembersihan. Setelah menyerahkan tangga, saya pun kembali menghampiri Sukma untuk kembali bekerja. Suk, apa benar? Dulu kamu pernah tidur di gerbong rongsokan? Seketika Sukma menundukkan kepala. Setelah mengembuskan nafas, dia hanya menjawab, kalau bisa kamu jangan ke situ. Kalaupun terpaksa, jangan hiraukan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya pun menelan nafas sampai berpikir, wah, apa mungkin saya akan mengalami hal seperti di bengkel ex-laka Mang Otong? Biarpun seringkali bertemu hal seperti itu, dasarnya saya manusia biasa, terlebih penakut. Ini menjadi kekhawatiran, semoga tidak terjadi hal-hal aneh. Tugas saya hanya mencari sela untuk mengambil barang rongsokan. Kami pun bekerja sampai mendekati waktu maghrib. Di situ kami beristirahat. Saya makan, mandi, kemudian sholat. Saat kami berduduk santai, tiba-tiba Bos Ari datang. Teman-teman semua, gimana kalau kita lembur sampai jam 10 malam? Baru kita menuju mes, biar kerjaan cepat selesai. Toh saya lihat kalian juga sampai mes gak langsung tidur kan? Paling di kisaran jam 12, gimana? Sebagian besar dari kami menyetujui. Alhasil kami melembur di hari pertama. Nampak normal semua sampai waktu menunjukkan jam 10. Sudah, ayo kita ke mes, ucap Sukma dan diiringi semua pekerja berhenti. Kami semua berbenah. Sebagian sudah ada yang berjalan meninggalkan kereta yang kami kerjakan. Di situ saya lihat Gozan, Sukma dan 3 orang lainnya hanya duduk-duduk. Aku pun menghampiri. Ayo kita ke mes. Enggak ah, kami tidur di sini saja. Mes kan jauh. Jalan kaki keluar area depo yang besar sekitar 20 menit. Belum besoknya jalan balik. Mending tidur di kereta. Pagi-pagi gas lagi kerja, ucap Gozan. Di situ Sukma hanya berjongkok terdiam. Oh, jauh ya? Emang boleh tidur di sini? Boleh lah, asal kita nggak berbuat aneh-aneh. Kita kan cuma tidur di sini. Lagian kalau malam security nggak bakal sampai ke ujung, ucap Gozan. Setelah mempertimbangkan kalau mes berada agak jauh dari luar depo, saya pun lebih memilih untuk ikut tidur di kereta. Toh nggak sendirian, malah berlima. Saya rasa oke lah, kami bakal saling menjaga. Lepas menghabiskan waktu, kami berlima di dalam gerbong, mengobrol sampai tidak terasa pukul 11 malam. Satu persatu menaikkan sarungnya, tanda kami semua kelelahan dan ingin beristirahat. Ketika saya menaikkan sarung dan berbaring, Sukma di sampingku berucap, Tok, jangan lupa doa. Kalau kamu kebangun malam, jangan melakukan hal-hal sendiri. Bangunkan saya atau melihat hal janggal jangan hiraukan. Baca doa dalam hati, berserah diri, masuk sarung tetap dalam posisi berbaring. Oh iya Sukma, terima kasih. Nanti saya bangunkan kalau memang terbangun urgent. Malam berlalu,
Kami semua terlelap, tapi tidak kecuali aku. Kenapa aku merasa kalau kereta ini berjalan? Ketika aku singkap sarung, kenapa aku tidur di gerbong sendirian? Kemana teman-temanku? Kutatap kaca. Ya, kereta ini memang berjalan. Sontak aku terbangun dan menggedor-gedor kaca, bermaksud meminta tolong. "Woi, buka, buka!" ucapku teriak keras. Tapi kereta ini tetap berjalan. Kupandang ke samping kanan kiri, nihil. Hanya aku sendiri. Sekilas aku dengar tawa pelan anak kecil. Karena posisi semua pintu gerbong terbuka, kutatap ke arah depan masinis. Ya, kenapa aku tatap ke arah sana? Selain ada tawa, samar aku dengar juga ada solet-solet bergerak dari sana. Aku pun menghampirinya. Aku panggil nama temanku, Sukma, Hozan, Sukma, tapi tanpa jawaban. Setelah melewati 2 gerbong, tiba-tiba aku ditubruk sesuatu. Ternyata itu anak kecil berlari-larian. "Maaf om, saya lagi nyari ayah." Kembali dia berlari ke arah depan. Entah kenapa saya nggak ingat dengan teguran Sukma sebelum tidur. Dalam hatiku hanya merasa, anak ini memang terpisah dengan ayahnya. Rasa iba membuatku mengikuti sampai ke bagian depan. Entah kenapa tidak aku hiraukan lokomotif yang berjalan dan kosongnya semua bangku. Aku panggil dia. Di mana kamu?" Sampainya aku di ujung lokomotif tempatnya masinis mengatur kereta. Kemana anak itu? Kulihat ke kaca depan, kereta ini berjalan dengan agak kencang. Tiba-tiba terdengar suara dering dari telepon yang menempel di kabin. Kuangkat telepon itu. "Segera hentikan kereta, pintu perlintasan di depan terdapat mobil mogok." Sejenak aku tertegun. Apa ini? Aku pun bingung apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku tekan. Sama sekali nggak paham sistem kereta. Sesampainya aku melihat ke bagian depan, sudah ada mobil putih melintang menghalangi laju kereta. Sontak aku pun berteriak-teriak, "Woi, minggir!" Terlihat si sopirnya hanya melamun tertegun, seakan tidak menghiraukan kereta yang melaju kencang ke arahnya. Semakin dekat, bukannya dia tidak mendengar, tapi ada sosok hitam kurus berbulu yang aku lihat tangannya menutupi telinga sopir itu. Sosok itu pun menatapku dengan menyeringai, memamerkan gigi-gigi taringnya. Percuma, aku berjongkok dan berteriak. Brak! Bunyi hantaman keras, aku pun terpelanting ke belakang. Sampai sesak terasa nafasku yang sedikit memuntahkan darah. Krak! Bunyi besi yang bergesekan terseret-seret. Asap serta percikan-percikan api kulihat berkilauan. Setelah kereta terhenti, ku coba bangun dan berjalan tergopoh, coba melihat kondisi dari mobil yang terseret. Gila, sudah tidak berbentuk. Di sana pun kulihat serpihan-serpihan tubuh manusia. Sekilas pandanganku tertuju pada tangis anak kecil di belakang mobil. Ya ampun, kondisi si anak terjepit bagian mobil yang penyok. Dia berlumuran darah. Sontak aku ingin turun menyelamatkannya, tapi tunggu. Sosok hitam kurus berbulu itu ternyata ada di bawah dia. Nampak sedang menjilati darah yang menetes. Makhluk apa itu? Aku perhatikan seksama sampai ada yang menarik tanganku. Ayo om pergi, makhluk itu jahat. Kutatap dia. Ya, itu bocah yang tadi mencari ayahnya. Kembali kutatap ke arah makhluk tadi. Sial, makhluk itu menatapku. Dia loncat tinggi sampai ke kabin kereta. Sontak aku berlari bersama si anak kecil. Keras kami berlari. Dadaku yang sesak karena benturan pun tetap aku paksakan berlari, tanpa sekalipun menengok ke kanan kiri. Entah ini gerbong keberapa, anak kecil itu mengajakku bersembunyi di bawah bangku. Om, aman di sini, jangan keluar ya om, tunggu aku. Tiba-tiba anak itu berlari kencang ke arah belakang, sampai tidak aku lihat lagi. Di situ aku bingung apa yang harus aku lakukan, dan hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, kenapa jadi begini? Tidak lama berselang terdengar derap kaki melangkah. Kukira anak tadi kembali. Hampir aku keluar dari persembunyian sampai kuurungkan niatku karena mendengar suara geraman. Hatiku berkata ini tidak baik. Kembali kepalaku aku masukkan kembali untuk bersembunyi. Ya, aku lihat kaki dari makhluk itu berkuku panjang, hitam, dan penuh bulu. Kemana anak tadi? Bisa-bisanya aku ditinggal. Tunggu, anak itu juga bukan manusia. Pakaian dan mukanya tadi aku lihat sama dengan yang terjepit mobil. Duh, makin berantakan saja pikiranku. Sampai-sampai aku pipis di jalanan. Kesalahanku karena bau pesing pipisku. Makhluk itu menemukanku. Dia menarikku, membantingku ke gerbong. Dak.
Makhluk apa ini? Yang sudah-sudah hanya mengganggu, ini seperti niat membunuh. Kupaksakan berdiri, coba menjauh dengan perlahan, menyeret kakiku yang sakit terhantam. Makhluk itu terus saja mengikutiku. Dari jauh aku lihat Sukma berlari menujuku. Ia bergandengan dengan anak yang tadi bersamaku. Sembari berlari, Sukma seperti membaca sesuatu dan melemparkan sesuatu seperti pasir atau tanah merah dari genggamannya. Ya, aku tahu, karena dia melempar tepat ke arahku. Yang tidak jauh di belakangku, ada makhluk biadab itu mengikuti. Terasa butir-butiran tanah kering. Sampainya Sukma di sampingku, dia langsung membopongku. Ayo kita keluar. Kutatap ke belakang, makhluk itu seperti meringis kesakitan. Ah, bodoh amat. Kami berjalan keluar gerbong. Jauh kami berjalan meninggalkan gerbong tua itu. Kami mengarah ke tempat pencucian kereta, bermaksud kembali dan bertemu teman-temanku yang lain. Sesampainya di sana nihil, tidak ada kereta di sana. Lah, mana keretanya, Suk? Ucapku sembari menahan sakit. Sukma hanya melamun. Nampaknya kita masih berada di dunia yang lain. Ah, jangan sembarangan, Suk. Udah remuk-remuk badan gua, Suk. Sukma hanya menatap jauh ke arah rel kereta. Lihat dengan baik, hanya ada beberapa pocong dan makhluk gaib lainnya. Ah, iya, terus gimana, Sukma? Tadi lu bisa nyelamatin gua. Gimana nih? Tadi pas tidur, ada yang menarik-narik tanganku. Aku pikir itu kamu, minta diantar pipis. Pas buka mata, ternyata anak itu menarik tanganku dengan paksa. Aku lihat kanan kiri, cuma kamu yang gak ada. Jadi sebelumnya aku pun pernah berjumpa dengan anak itu pasti. Udah denger kan? Ada yang cerita kalau aku juga sempat ditemukan di gerbong tua itu. Batinku merasa ada yang tidak beres. Aku ikuti anak itu sampai bertemu kamu. Alhamdulillah, gua belum sampai wafat, Suk. Kalau sampai lu gak nongol, tahu dah. Pertolongan itu datangnya dari Allah. Aku dan roh anak kecil itu hanya perantara. Pungkas Sukma. Terus gimana nih, Sukma, cara kita balik? Sukma hanya menggelengkan kepala. Aduh, alamat ini mah. Sekarang kita beristirahat dulu di sini. Sembari tiba-tiba Sukma memijit badanku, kepala, leher, tangan, bahkan kaki. Ya walaupun di sepanjang rel-rel ini terlihat sosok-sosok kuntilanak, pocong dan sebagainya. Entah dengan adanya Sukma jadi lebih nyaman atau memang karena lebih baik di sini ketimbang nanti malah ketemu setan kurus hitam itu lagi. Sembari memijat, Sukma tidak hentinya membaca doa. Wah, kamu pintar juga ngajinya ya. Enggak juga ah, biasa aja. Malah sewaktu di pesantren saya paling bebel alias oon. Pantes kamu bisa setenang ini ngelihat hal gaib. Ya, aku mulai enakan. Ajaibnya, remuk-remuk yang kurasa jauh lebih enak setelah dipijat Sukma. Sewaktu pertama kali kulihat sosok itu pun sama. Dia pun mengejarku. Di sana aku melihat gambaran-gambaran kalau dia sering membuat orang celaka di rel perlintasan dengan cara membuat korbannya itu menjadi budak. Oh, jangan-jangan itu ya orang-orang yang sering bilang setan budak. Pantes diteriakin pada gak denger lah. Kupingnya ditutupin gaib. Iya Tok, makanya dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekarang gimana nih kita, Suk? Masa begini aja cari jalan keluarnya? Gimana ya kira-kira? Sukma pun terdiam dan seperti memikirkan sesuatu. Bocah itu, ucap Sukma. Bocah yang tadi di gerbong tua. Kemungkinan besar ketika kita masuk alam ini, dia yang bawa kan? Pasti dia juga tahu jalan keluarnya. Aku pun berpikir, ya juga. Terus kita mesti balik gitu ke gerbong itu lagi. Ah, gila kali lu. Sukma hanya terdiam sembari menimbang-nimbang. Tunggu, gesper kamu bagus, dapat dari mana? Ucap Sukma. Oh ini peninggalan almarhum kakek. Katanya sih kulit kijang asli. Itu akan berguna kalau kamu tahu. Bergunalah, ini buat ikat sangkar burung gua. Ya sudah, kamu sudah enakan. Coba berdiri jalan. Bisa jalan gak? Ku coba berdiri dan berjalan perlahan. Ya, alhamdulillah kakiku bisa lebih enak berjalan. Ayo, kita balik ke gerbong tua. Lah, yang bener Sukma. Jangan bercanda ah. Pilihannya kita terjebak di sini selamanya atau mencoba keluar. Perkiraan saya, mungkin di alam kita sudah 2 hari kita hilang. Beluman ketemu siang, di sini udah 2 hari aja.
Bedanya dimensi, jadi selisih waktu sedikit jauh. Aku menarik nafas keras dan menghembuskannya. Ya sudah, kalau cuma cara itu yang bisa kita coba, kita harus coba. Sesampainya kami di gerbong tua, kami pun masuk. Wow, ajaib. Setelah kami masuk, tiba-tiba gerbong ini menjadi rangkaian kereta yang berjalan. Tetap berdoa dalam hati, Tok. Surat-surat pendek boleh nggak? Mohon maaf, ini sejujurnya jadi penyesalan terbesarku masa kecil sering bolos mengaji. Ketika sekarang dibutuhkan hanya sedikit doa yang ku tahu. Gak apa-apa, yang penting niatkan ikhlas untuk keselamatan kita. Aku terus membaca surat yang aku hafal, sembari berjalan perlahan mengamati kanan kiri depan belakang. Takut-takutnya kami bertemu sosok setan budek. Dari kejauhan kami samar-samar mendengar suara anak kecil tertawa. Berlari-larian kami mencari sosok itu sampai ke kolong-kolong bangku. Ketika kami mendongak ke atas, ternyata di atas atap ada si hantu budek sedang berjalan merayap di atas kami. Sontak kami pun berniat untuk lari, tapi naas, hantu itu loncat ke arah depan kami. Di situ kami berpikir balik ke belakang. Kami tidak akan keluar dari mas ini. Kalau lanjut, di depan kami ada sosok tinggi kurus, hitam berbulu, dengan taring-taring yang menyeringai. Tok, kamu di belakangku, ucap Sukma. Ya. Di situ saya lihat kebolehan Sukma dalam bela diri. Sembari membaca-baca doa, Sukma coba melawan setan budek itu. Tangisan demi tangisan, pukulan demi pukulan, Sukma lancarkan. Tapi makhluk itu seperti tidak terpengaruh. Gelisah, ya, kualami sembari membaca doa. Aku pun berharap cemas. Ya Allah, semoga Sukma berhasil menang. Tidak sesuai dengan harapanku, kulihat Sukma kelelahan sampai terbanting-banting. Di situ Sukma seperti membuka mulutnya. Entah apa yang dia katakan tidak terdengar, hanya gerakan bibirnya. Kurasa aku dibikin budek oleh ilmu setan itu. Sukma kembali berdiri, coba melawan kembali. Dengan sesekali dia menoleh ke arahku. Ku coba perhatikan gerakan bibir dan gestur tangannya. Ya, seperti dia memintaku membuka celana. Tanpa berlama-lama aku buka celanaku semua. Ya, semua, sampai pusakaku yang terlihat menciut dan mengkerut sebesar biji melinjo pun terlihat jelas. Ini karena posisi saya dalam kondisi takut. Tapi Sukma hanya menggelengkan kepala sembari memegang pinggangnya. Ya, gerakan itu setelah kulihat dan kuingat, dia sempat bicara sabuk peninggalan kakek. Ini suatu hari akan berguna. Kutarik kembali celanaku naik, setelah itu aku cabut sabuk celanaku. Ya, berbeda, sabuk ini bercahaya kekuningan. Makhluk itu pun melihat sabukku, memundurkan langkahnya sedikit. Bergegas Sukma menghampiriku dan mengambil sabuk di genggamanku. Dengan merapal doa, kemudian dia memecut makhluk itu sampai makhluk itu minta ampun. Baik, aku ampuni, tapi dengan syarat setelah ini kamu jangan melukai manusia lagi. Baik Tuhan. Kami pun berjalan ke arah bagian depan dari kereta. Tapi baru saja beberapa langkah, dari belakang makhluk itu berniat kembali menyerang. Sontak Sukma melempar gesper ke arah makhluk itu. Gesper itu melingkari dan mengikat makhluk itu. Dengan doa-doa yang dibaca Sukma, makhluk itu pun hangus menjadi debu. Sudah, ambil lagi sono gespermu. Waduh, enak, habis minjem gak dibalikin. Dengan sedikit kesal, ku ambil sabuk di atas debu yang bertumpuk bekas makhluk itu. Kami ke arah depan. Sampailah kami di bagian masinis. Di situ ada anak kecil yang kami cari. Dia tersenyum. Makasih ya Om, sembari menunjuk ke pintu keluar masinis. Kami pun membalas senyumnya dan lekas turun dari lokomotif itu. Kembali keanehan terjadi. Sekeluarnya kami dari gerbong kepala lokomotif, hari nampak siang. Alhamdulillah, kami berucap, karena dari kejauhan kami sudah melihat beberapa sosok. Cuma sosok yang sekarang kita lihat, sosok manusia ya. Sesampainya di tempat pencucian, orang-orang pekerja kaget dengan kedatangan kami. Gozan pun segera menghampiri saya. Lu pada dari mana? 2 hari kagak pamit, kagak bilang. Bos, ucap Gozan memanggil Bos Ari. Walah Narto, Sukma, kalian dari mana? Aduh, kalau kenapa-napa gimana nanti saya tanggung jawab? Iya bos, maaf, kami habis dari saudara Sukma yang sekitaran Depok sini. Sampai sana saya sakit, jadi telat datang, ucap saya bohong.
Karena kalau tak ceritakan, takut anak buah yang lain merasa ketakutan, malah bubar nanti. Alasan aja kamu itu. Ya udah, kembali kerja sana, ucap Bos Ari. Tidak terasa selesai sudah proyekan kami membersihkan 2 rangkaian kereta. Sebelum pulang saya melamun. Kenapa Tok? Ada yang ketinggalan? Ucap Bos Ari. Enggak bos, cuma saya sampai kecolongan, belum dapat celah untuk barang rongsoknya, ucapku merunduk. Oh, itu nanti saya bilang ke mamang kamu. Saya juga ada nomor security sini, nanti bisa via HP saja, ucap Bos Hari. Alhamdulillah, saya sedikit lega. Sana cepat, masuk mobil elep. Kembali aku pilih duduk dekat Sukma. Langsung aku sapa. Halo brotherku. Nggak kebalik, yang unyu-unyu bukannya pusaka melinjomu, ucap Sukma. Ya, kesal dia menghina pusakaku, tapi senang juga baru kali ini Sukma terlihat tertawa lepas. Oh ya, rencana kamu mau kemana lagi? Proyek kan selesai. Belum tahu Tok, kalau 2-3 hari belum ada pekerjaan, kemungkinan saya pulang kampung dulu. Nanti ada panggilan lagi baru berangkat, ucap Sukma. Oh, dalam hatiku, seandainya aku yang punya bengkel, sudah pasti aku ajak dia kerja. Selain bisa mengajariku ngaji, dengan kondisi bengkel yang bekas kecelakaan, adanya Sukma mungkin membantu lebih tenang. Berapa nomor kamu Suk? Kami pun saling bertukar nomor dan mengobrol sampailah di titik pemberhentian Kampung Rambutan, di mana Sukma turun. Yaudah Tok, sampai ketemu lagi ya. Iya hati-hati ya Sukma, nanti sering-sering kasih kabar. Sepeninggalan Sukma saya hanya duduk terdiam. Bahkan sampai ke bengkel Mamang Otong. Semoga kita bertemu lagi ya Sukma. Apakah nanti saya akan bertemu kembali dengan Sukma atau tidak? Atau malah Sukma ikut bekerja di sini? Jawabannya mungkin nanti. Ini hanya sepenggal kisah yang sebenarnya tidak pernah ingin dialami setiap manusia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.